Makanya kan sebenarnya pentingnya kita berkonsultasi, Pak, ya kan? Nah, jangan kita langsung mau beli Chelsea dengan perjanjian yang ada klausul itu. Nah, itu klausul jebakan itu, Pak. Hadir semua di sini. Mungkin saya izin share screen. Oke, udah masuk ya? Oke. Sudah. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar apa itu Chelsea dan seperti apa pro kontranya. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut melalui tanya jawab. Jadi yang pertama-tama mungkin sudah banyak yang pernah mendengar Chelsea, banyak yang sudah pernah menggunakan Chelsea. Mungkin ada juga yang beberapa masih ragu atau pernah ditawarin gitu kan Chelsea. Nah, tapi ragu apa itu sih sebenarnya Chelsea? Nah, sederhananya Chelsea itu adalah pengalian utang. Jadi di mana si orang yang punya utang mengalihkan utangnya kepada pihak ketiga. Nah, nanti jadi pihak ketiga itu diberikan hak untuk menagih hutangnya si pihak sebelumnya, dan selanjutnya dia adalah berhak atas segala hak yang telah diperoleh oleh pihak kreditur sebelumnya ke pihak yang baru. Nah, itulah sederhananya tuh Chelsea. Jadi dengan kata singkat kita bisa mengatakan bahwa Chelsea itu pengalihan piutang. Waktu itu kamu bilang kamu pacarnya aku. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara sederhana juga mengenai Chelsea. Nah, Chelsea ini adalah pengalihan piutang. Sederhananya seperti itu tadi sudah kita sepakati. Nah, di mana si yang membeli Chelsea, gitu kan, si orang yang telah mengalihkan piutang orang yang sebelumnya itu dinamakan cessionaire, dan orang yang sebelumnya dinamakan cedent. Nah, itu biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Terkait dengan pengalihan piutang ini harus dilaksanakan melalui akta otentik atau di bawah tangan. Nah, jadi kita nggak bisa misalnya, saya mau ngalihkan piutang saya ya ke orang lain. Nah, misalnya, gue mau ambil piutang lu lah, gitu. Nah, itu nggak bisa sederhana itu dengan diserahkan secara lisan. Nah, tapi harus ada hitam di atas putih, baik itu di bawah tangan maupun akta otentik. Nah, jadi tidak boleh secara lisan. Nah, Chelsea ini juga harus diberitahukan. Nah, diberitahukan kepada orang yang punya hutangnya, debiturnya. Nah, jadi dia harus diberitahukan juga bahwa selanjutnya yang akan menagih atas hutang dia bukan si A lagi, tapi sudah dialihkan ke si C. Nah, itu harus diberitahukan. Nah, diberitahukan dalam arti betaken, gitu kan? Nah, bukan disetujui. Nah, jadi kita cukup memberitahukan aja sama si debitur yang lama bahwa ini selanjutnya akan menagih piutangmu, nanti pembayaran piutangmu selanjutnya ke si C ya, bukan ke saya lagi. Nah, kita harus beritahukan ke dia, tapi tidak perlu persetujuan dia. Nah, hak piutang itu dianggap telah berpindah saat Chelsea itu dibuat. Jadi misalnya sudah dibuat sejak lama nih, sejak tahun 2000. Sorry, bro, bisa pindah meja nggak bro? Siap. Karena kayaknya suara dari background bocor banget tuh dari Mia ya. Mia sama Pierre ya. Oke, siap. Oke, siap. Bentar ya. Siap. Oke, di sini sudah. Sini udah.
Iya, kayaknya lebih enak tuh. Gimana? Thank you. Nah, Iya. ya. Oke. Nah, jadi kita lanjutin. Sesi ini diakui telah ada sejak itu akta itu dibuat. Jadi kapan perjanjian pengalihan piutang itu dibuat, disitulah dianggap hak piutang itu berpindah. Walaupun kita memberitahukan kepada si debitur jauh hari setelah akta itu dibuat. Nah, unsur-unsur cesi ini diatur dalam KUH Perdata pasal 613 sampai 624. Jadi secara garis besar unsur-unsur cesi itu yang pertama harus menggunakan akta otentik. Nah, nanti kita jelasin nih gimana akta otentik dan akta di bawah tangan. Nah, selanjutnya sesi ini terjadi pelimpahan piutangnya atas nama atau barang lainnya yang tidak bertubuh kepada orang lain, dalam arti piutang tadi itu. Nah, jadi kan itu harta benda yang akan ada di kemudian hari. Jadi kan pada saat peralihan itu belum berwujud nih harta kekayaannya atau harta bendanya. Nah, jadi itulah yang dianggap sebagai cesi. Nah, biasanya ketika kita dengar cesi, kita juga dengar nih subrogasi atau novasi. Nah, ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan cesi, tapi supaya pengetahuan kita bersama aja. Nah, jadi ketika cesi itu yang tadi saya sebutkan bahwa cesi itu dengan kata singkat dapat disebutkan sebagai pengalihan piutang. Nah, subrogasi itu kebalikannya. Jadi hutangnya itu yang dialihkan kepada orang lain. Misalnya saya berhutang sama B, gitu kan. Nah, tapi yang akan membayarkan hutang saya itu bukan saya lagi, saya alihkan ke orang lain, ke si C. Nah, itu dikatakan subrogasi. Nah, kalau novasi itu pembaruan piutang. Gitu. Nah, jadi perjanjian pokoknya itu dianggap berakhir dan dianggap adanya pembaruan piutang lagi berdasarkan perjanjian baru, itu namanya novasi. Itu bisa apakah debiturnya berubah, apakah krediturnya yang berubah. Nah, itu secara singkat seperti itu antara sesi, subrogasi, dan novasi. Nah, dalam kesempatan ini kita akan lebih fokus ke sesinya. Nah, apa yang harus diperhatikan ketika kita mau ambil sesi, terutama dalam bidang properti nih. Yang pertama harus due diligence si debiturnya. Nah, saya ketika selalu sama ketika ada calon klien yang mau konsultasi, biasanya saya minta kesempatan. Saya cek dulu ya, ini orangnya seperti apa, karakternya seperti apa. Nah, karena ketika kita melakukan due diligence, kita akan mengetahui karakter si debitur ini seperti apa. Itu kan ada kaitannya dengan pembayaran piutang, kepastian dengan asetnya atau jaminannya atau tanggungannya, dengan propertinya seperti apa dan lain-lain. Nah, yang kedua cara pengalihannya. Jangan kita sudah mengalihkan cesi, selanjutnya cesi yang sudah kita alihkan, sudah kita bayar dengan harga murah, terus peralihan itu tidak diakui. Nah, makanya kita harus memastikan bahwa peralihan cesi itu dilakukan dengan benar. Nah, yang ketiga, objek tanggungan itu harus dialihkan sesuai dengan mekanisme peraturan undang-undang. Nah, jadi ketika kita mengambil cesi, banyak orang, wah, saya udah punya perjanjian cesi. Nah, tapi hak tanggungannya masih atas nama kreditur yang lama. Ketika seorang debitur gagal bayar, nah, itu permasalahan jadinya. Hak tanggungannya itu masih tercatat atas nama kreditur yang lama. Nah, nanti akan saya jelaskan itu seperti apa. Yang keempat, debitur itu harus diberitahu atas adanya cesi.
Nah, balik tadi, the taken dalam arti diberitahukan, bukan disetujui. Nah, tapi tetap aja dengan itikat baik kita sebagai kreditur baru, kita harus tetap memberitahu dia. Nah, nanti saya akan kasih tahu konsekuensinya seperti apa. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama pengecekan due diligence si debitur. Nah, apa aja sih yang harus dicek si debitur itu, apa aja sih yang harus dicek? Yang pertama latar belakang atau backgroundnya si debitur. Ini orang memang suka berutang yang pertama. Apa memang udah sering berperkara penipuan, penggelapan, pencucian uang, atau ini orang memang banyak kreditnya macet. Nah, apakah ini orang punya aset, gitu kan? Nah, itu banyak tuh. Nah, jadi harus kita lihat latar belakang si debitur ini seperti apa, itu penting banget. Nah, dari latar belakang itu bisa kita cek, misalnya dari pengecekan bersih terkait dia pernah berperkara apa aja. Nah, itu kan kita punya akses untuk bisa mengeceknya. Apakah dia pernah dilaporkan pidana, apakah dia pernah berperkara perdata. Nah, kita akan cek itu terkait dengan karakter dia seperti apa. Nah, jangan kita terjerumus ke orang yang memang ya dalam arti singkat itu orang yang nggak bener gitu kan. Nah, jadi kita harus cek ke orang itu seperti apa. Biasanya banyak juga nih, wah saya males nih nagih ini orang-orang nggak susah dibilangin nih, susah diajak kompromi nih, mending saya cesikan aja nih utang dia nih biar saya nggak pusing. Nah, banyak orang kayak gitu, makanya hati-hati kalau kita membeli cesi gitu. Jadi perlu dicek latar belakang atau backgroundnya si debitur tadi. Nah, yang kedua pengecekan atas objek hak tanggungan. Nah, ini penting juga nih diketahui. Objek hak tanggungan ini kita perlu cek apakah memang benar sudah didaftarkan atas nama kreditur, apakah benar objeknya ini masih dikuasai oleh si debitur, apakah benar si objeknya ini luas tanah, luas bangunan, dan letak posisi dan segala macamnya itu benar. Nah, ini harus dicek dan sertifikat dan segala macam itu harus dicek. Makanya kan itu biasanya memang setiap kita pengalihan hak tanggungan itu ada cek bersih terlebih dahulu biasanya. Nah, yang kedua itu perjanjian pokok hutang piutangnya. Nah, karena kan perjanjian ini terlalu luas banget cakupannya. Selama para pihak itu sepakat, itulah yang menjadi undang-undang di antara mereka. Nah, oleh karena itu harus dicek perjanjian pokoknya itu seperti apa. Ya. Nah, perjanjian pokok ini dalam arti kita harus cek apakah boleh hutang ini dialihkan kepada orang lain. Karena para pihak sebelumnya boleh aja menyepakati bahwa hutang piutang ini tidak boleh dialihkan kepada pihak ketiga. Artinya cesi tidak diperbolehkan dalam hal tersebut. Nah, makanya harus dicek nih perjanjian pokoknya seperti apa di tertuangnya. Kalau memang seperti itu, berarti perjanjian pokoknya harus diadendum terlebih dahulu supaya kita hapus klausul perjanjian itu, sehingga ketika kita cesi tidak melanggar aturan dari perjanjian pokok. Nah, selanjutnya itu hak dan kewajiban masing-masing yang sudah dan belum terpenuhi. Nah, itu perlu juga dicek. Jangan nanti ketika kita udah alihkan si cesi-nya itu, nah ada perbedaan pendapat. Wah, saya sudah bayar sekian, kamu nggak bisa ngambil sekian. Nah, itu harus di cross check hak dan kewajiban masing-masing, yang mana yang sudah terpenuhi dan yang belum terpenuhi. Nah, yang terakhir itu perikatan dengan pihak ketiga yang mungkin saja terlibat. Nah, apakah si objek hak tanggungannya ini disewakan kepada pihak ketiga? Apakah di dalam hutang piutang itu ada
personal garansi. Nah, itu harus dicek ada pihak ketiga atau tidak di dalam proses peralihan cesinya itu. Nah, ini terkait dengan cara pengalihan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pengalihan cesi itu dapat dilakukan melalui akta otentik atau di bawah tangan. Nah, apa sih bedanya antara akta otentik atau di bawah tangan? Nah, ketika itu di bawah tangan, kekuatan pembuktian itu dianggap lemah. Lemah bukan dalam arti tidak atau dikesampingkan, bukan. Jadi lemah itu dalam arti ketika si pihak pihak berlawanan itu dapat membuktikan sebaliknya bahwa surat itu tidak benar, surat itu palsu, tanda tangan palsu atau segala macamnya, atau sudah diedit dan segala macamnya. Nah, itu yang dianggap lemah. Tapi dalam arti surat itu tidak bisa dibuktikan sebaliknya bahwa surat itu palsu, sudah diedit dan segala macamnya. Nah, itu tetap dianggap bahwa surat di bawah tangan itu tetap dianggap sebagai bukti yang dapat membuktikan adanya keadaan hukum tertentu, gitu. Nah, yang kedua itu akta otentik. Nah, akta otentik ini berdasarkan 1868 KUH Perdata itu adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Nah, pejabat berwenang dalam arti apabila kita membuat perjanjian, nah itu pejabat yang berwenang adalah notaris. Nah, kenapa akta otentik itu dianggap sempurna? Nah, karena setiap pihak itu tidak dapat mengatakan bahwa akta ini palsu, akta ini sudah diedit dan segala macamnya. Nah, tapi dalam prakteknya masih ada juga terjadi seperti itu, akta otentik yang dipermasalahkan. Tapi untuk membuktikan itu harus mengajukan gugatan ke pengadilan dan itu mengikut sertakan notaris. Nah, jadi agak untuk membuktikan bahwa surat perjanjian itu tidak benar, nah itu membuktikannya agak lebih sulit daripada surat di bawah tangan. Nah, kira-kira seperti itu terkait dengan cara pengalihan. Nah, jadi tetap untuk pengalihan itu harus dibuat melalui akta otentik kalau bisa. Kalau nggak bisa, dibuat melalui surat di bawah tangan. Nah, terkait dengan akta otentik nih. Nah, terkait dengan akta otentik ini juga akta itu dianggap otentik. Akta itu membuat berisi pembuktian sempurna. Tapi klausul-klausul yang dimuat di dalam akta itu tidak diuraikan secara komprehensif, dalam arti klausul-klausulnya tidak lengkap, hak dan kewajibannya tidak lengkap. Nah, tidak kemungkinan perjanjian cesi itu akan menimbulkan sengketa juga. Nah, jadi bukan hanya yang perlu diperhatikan itu terkait dengan kekuatan pembuktian, tapi isi dari surat perjanjian itu juga harus dituangkan secara lengkap, komprehensif. Gitu. Tergantung dengan kepentingannya. Gitu. Jadi nggak bisa, misalnya kalau ditanya perjanjian yang klausul-klausul yang penting itu apa aja sih? Nah, itu nggak bisa dijawab karena tergantung kepentingannya ini apa. Nah, balik lagi tadi dari kita melakukan pengecekan due diligence, pengecekan si latar belakang si seorang itu, hak dan tanggungan. Nah, itu bisa aja menimbulkan keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan itu selanjutnya bisa dijawab melalui suatu perjanjian untuk memastikan bahwa kita ini nggak ragu karena sudah ada hitam di atas putih terkait hal itu. Gitu. Jadi tergantung case by case dari posisi peralihan case-nya itu seperti apa. Nah, selanjutnya ini yang paling penting juga. Objek hak tanggungan harus ikut dialihkan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Nah, ini panjang banget nih, boleh di share screen aja. Jadi ini sebenarnya kerjaan PPAT ya, terkait dengan peralihan hak tanggungan ini. Tapi
pemegang sesi juga harus memastikan bahwa PPAT telah melaksanakan ini peralihan objek hak tanggungan. Nah, jadi ketika kita membuat suatu perjanjian sesi, kita mengalihkan suatu piutang dengan hak tanggungan. Nah, kita juga harus alihkan objek hak tanggungannya melalui prosedur ini. Nah, gunanya seperti apa? Nah, gunanya itu misalnya suatu debitur gagal bayar. Nah, suatu debitur gagal bayar, nah kita mau melakukan eksekusi terkait dengan hak tanggungannya. Nah, ketika kita punya sesi, selanjutnya hak tanggungan itu belum dialihkan, artinya kan peralihan belum dilakukan secara sempurna. Gitu. Jadi ya mau nggak mau gitu kan, objek hak tanggungan itu baru dialihkan setelah kita mengetahui hal itu, tapi lebih baik dilakukan pada saat bersamaan dengan peralihan sesinya itu. Gitu. Nah, ini proses-prosesnya seperti ini kira-kira nanti ketika melakukan peralihan sesi, memastikan bahwa PPAT telah melaksanakan peralihan objek hak tanggungan berdasarkan prosedur ini. Nah, terkait dengan eksekusi hak tanggungan juga nih nanti. Karena biasanya sesi dijual karena si debitur ini sudah kelihatan bahwa dia gagal bayar. Tapi ini kan pada semua di sini pada broker properti atau pegiat properti. Jadi melihat nih yang mana yang kira-kira cuan, karena kan pasti mereka melakukan pelarian itu kan pasti dengan harga yang murah. Nah, harga yang murah kita akan membeli dengan segala resikonya, gitu. Nah, resiko-resiko inilah yang akan diatasi dengan kehati-hatian kita itu, gitu. Kehati-hatian kita itu. Jadi nanti ketika memang kita melakukan eksekusi hak tanggungan, itu kan bisa secara parate eksekusi atau melalui perintah ketua pengadilan. Nah, ketika memang tidak bisa dilaksanakan secara sukarela, nah kita akan melakukan pelaksanaan ke ketua pengadilan. Nah, hal ini yang akan jadi bermasalah. Nah, kalau misalnya kita melakukan secara sukarela, kedua belah pihak sepakat, nah mungkin aja ya udah nggak apa-apa, alihkan ke dia dulu, nanti dialihkan ke si pemegang sesi, gitu kan. Nah, tapi ketika kita mengajukan itu ke hadapan ketua pengadilan, nah dia nggak akan mau proses ini tidak dilakukan secara sempurna. Maka itu biasanya objek hak tanggungan ini minta dialihkan juga sesuai dengan mekanismenya. Gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, debitur harus diberitahu atas adanya sesi. Nah, resikonya apa sih? Nah, di sini apabila terjadi debitur yang kita alihkan piutangnya itu dimohonkan pilot. Mungkin ketika kita sebagai pemegang sesi, kita nggak mengharapkan bahwa diri dia pilot, karena kan ketika dia pilot, harta kekayaannya akan dibagi ke kreditur lainnya. Nah, tapi itu kan tidak bisa kita halangi ketika terpenuhi adanya dua kreditur, salah satu jatuh tempo. Nah, itu sudah bisa memasuki, sudah terpenuhi syarat pilot dari seorang debitur. Nah, mengatasi hal tersebut, kita sebagai pemegang sesi harus memberitahu tadi bahwa telah dilakukan sesi tadi kepada debitur. Nah, konsekuensinya apa? Ketika kita tidak memberitahu sejak dimohonkannya pilot si debitur, nah, bahwa maka piutang kita itu nggak dianggap, gitu kan? Jadi bisa jadi apa yang kita alihkan itu nggak akan dibayar karena kita nggak beritahu kepada debitur. Nah, itu berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012. Nah, jadi konsekuensinya lumayan berat nih ketika pilot tapi tidak diberitahu kepada si debiturnya. Maka itu sebaiknya ketika kita melakukan sesi,
surat perjanjian itu kopinya diserahkan, dikirim ke alamat si debitur, disertai dengan tanda terimanya. Kalau bisa langsung dari debiturnya, jangan dari orang lain atau pihak ketiga yang menerima perjanjian itu atau yang menandatangani tanda terima tersebut. Gitu. Nah, udah ya, Dan. Nah, itu aja. Mungkin kita bisa lebih banyak diskusi di tanya jawab aja. Ya, saya mau tanya Pak Ari. Siap. Oke, akte otentik ini antara siapa sama siapa ya? Akte yang tadi kan ada di bawah tangan, ada yang pakai akte otentik. Nah, terus pertanyaan yang kedua, ketika pemberitahuan bahwa objek ini, apa sih istilahnya? Pokoknya dia ngasih tahu bahwa ini akan di-CC gitu ya. Nah, kan harus ada tanda terima. Ketika dia tidak, dia menerima, tapi dia tidak menandatangani tanda terima, karena dia tidak mau gitu kan. Apakah proses CC itu bisa tetap berjalan? Oke. Nah, Saya itu jawab aja ya. dulu Pak Ari. Iya. Oke. Jadi yang pertama itu terkait akta otentik. Nah, akta otentik ini dibuat di antara si kreditur dengan kreditur baru. Kreditur baru dalam arti siapa yang akan mau mengambil CC-nya ke depan. Nah, jadi itu dibuat di antara kedua belah pihak di hadapan notaris. Gitu. Jadi berarti setelah pemberitahuan CC itu. Nah, pemberitahuan itu boleh setelahnya. Karena kan bukan persetujuan. Hanya diberitahu dia bahwa selanjutnya akan menagih hutang kamu bukan saya lagi, tapi orang baru yang sudah saya alihkan hutang. Karena dia nggak perlu menyetujui, dia hanya perlu diberitahu. Nah, balik tadi terkait dengan diberitahu. Nah, ketika dia tidak mau menandatangani, kan kita nggak perlu persetujuan. Kita hanya perlu memberitahu dia. Dalam arti ketika pun dikatakan dia tidak mau menandatangani tanda terima, ketika kita mengirimkan dia lewat pos, terus selanjutnya kita beritahu sama dia di WA bahwa itu sudah dikirimkan, ya kan? Nah, harusnya etikat baik dia mengecek itu udah nyampe atau belum. Ketika belum nyampe, ya dia kasih tahu, wah itu belum nyampe. Ketika dia belum nyampe, ya berarti anggapannya dia sudah menerima. Gitu. Jadi ya dia juga nggak bisa semata-mata tidak boleh tidak menandatangan berarti tidak menerima, gitu kan? Artinya selama kita bisa membuktikan bahwa memang dia kita sudah mengirim dengan itikat tidak baik, tapi dia tidak mau menandatanganinya, nah itu urusan lain, gitu kan. Bebannya nanti akan ada di dia, bukan di kita lagi. Tapi kita udah beritahu dia, gitu. Oke, aku mau tanya lagi. Sementara belum ada yang nanya ya. Sebenarnya awal mulanya dulu ada CC itu kenapa, Pak Lawyer? Nah, biasanya ya, saya pun juga ada jual CC sebenarnya. Nah, biasanya nih terkait dengan penagihan, yang pertama tuh biasanya orang butuh uang. Daripada nunggu dia akan membayar yang belum tahu kapan, nah udahlah, saya jual murah aja nih. Siapa yang mau nagih dia ke depan? Nah, yang pertama itu. Yang kedua, terkait dengan penagihan kan membutuhkan uang juga. Nah, biasanya ada yang orang juga nggak punya uang untuk menagihnya. Nah, ya udahlah, saya jual aja ke orang lain. Nah, yang ketiga tuh biasanya, yaitu butuh uang cepat kebanyakan. Kebanyakan orang itu jual CC karena butuh uang cepat. Daripada dia menunggu lama-lama nih jangka waktunya. Kadang CC itu kan dijual bukan hanya utang yang udah jatuh tempo, kadang-kadang masih berjalan juga dijual. Nah, jadinya biasanya orang yang butuh uang cepat, ya udahlah, kayak nggak apa-apa, saya dapatnya sekian, tapi saya dapatnya sekarang daripada nunggu utang dia akan dibayar. Nah, yang ketiga tuh ketemu orang yang, waduh resek banget nih orang, gitu kan. Ada tuh klien saya juga, ini dia yang punya hutang tapi dia yang meneror-neror, gitu kan. Nah, jadi
dia merasa wah ini nggak bisa nih saya tagihkan langsung, saya menagih langsung, ya udahlah saya alihkan aja ke orang lain. Nah, jadi kan saya nggak ada beban lagi ke dia. Nah, ada juga kadang-kadang gitu, makanya itu kan nanti akan ada beban, semuanya itu akan ada di si pemegang sesi. Nah, makanya harus dilihat apakah dengan kondisi, dengan term and condition seperti itu, apakah kita mampu. Nah, ketika kita mampu, go ahead. Gitu kan. Nah, ketika kita nggak mampu, ya jangan ambil resiko. Gitu kira-kira. Makanya ya nggak selamanya sesi itu dijual seperti itu. Ada juga yang baik gitu kan. Makanya itu tadi perlu dilakukan due diligence. Gitu, diperlukan due diligence. Oke, ini sebentar belum ada yang nanya. Tapi sebenarnya tapi sebenarnya semua itu dapat diatasi, gitu kan. Nah, misalnya ada orang yang susah nih dimintain hutangnya, gitu kan, ditagih hutangnya ini susah, kan ada upaya hukum, gitu kan. Nah, ketika kita mengajukan misalnya hutang itu sudah diletakkan hak tanggungan, misalnya dia nggak mau mengalihkan hak tanggungan secara sukarela. Nah, kita bisa minta perintah pengadilan. Ketika perintah pengadilan itu dijalankan, nanti dari ketua pengadilan menunjuk jurusita untuk melakukan eksekusi hak tanggungan ke dalam objek sengketa. Nah, secara hukum dia harus keluar di dalam pekarangan objek sengketa tersebut. Kalau enggak, ya di situ juga biasanya didampingi oleh pihak kepolisian. Ketika dia tidak mau melaksanakan sukarela, nah dia akan ditarik langsung ke pengadilan dalam arti contempt of court, penghinaan terhadap pengadilan karena dia tidak mau melaksanakan putusan pengadilan, amar perintah pengadilan gitu. Jadi sebenarnya semua dapat diatasi, tidak ada yang tidak ada yang tidak bisa gitu kan. Dengan tergantung upaya-upayanya aja, ada yang upayanya tidak terlalu berat gitu kan, dalam arti ini orang baik tapi Chelsea ini dialihkan karena ada orang butuh uang aja. Nah, itu kan berarti kan ya alhamdulillah nih kita dapat hal yang mudah, tapi biasanya Chelsea-nya juga dijual dengan harga yang mahal gitu kan. Nah, tapi ada yang orang yang wah ini dari karakternya tuh kurang baik gitu kan. Nah, berarti kan kita harus mengajukan upaya hukum, kita harus melaksanakan eksekusi di hadapan ketua pengadilan. Nah, itu kan dari segi biaya kita akan mengajukan permohonan unmanding ke pengadilan, itu kan akan ada biaya tambahan lagi. Gitu. Biasanya itu yang dijual dengan harga murah. Nah, tetapi dari segi untuk menguasai propertinya itu akan lebih dari segi biaya akan ada pengeluaran, dari segi waktu juga akan membutuhkan waktu. Gitu. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Malam, Coach, mau nanya. Ya, silakan Pak Putra. Ya, malam Pak Ari. Ya, Pak mau nanya. Tadi perihal masalah due diligence ya, Bapak bilang bahwa kita masih harus tahu karakter yang kita mau beli lah ya, utangnya boleh dibilang kan seperti itu. Ya, benar. Kebanyakan pada umumnya transaksi pada saat ini kan boleh dibilang yang bermasalah ya Pak ya. Prestasi lah ya. Betul. Udah nggak bermasalah juga Pak. Betul. Semata-mata Chelsea itu karena ada yang orang yang tadi saya bilang orang paham. Butuh uang cepat gitu kan. Betul paham saya. Maksud saya tadi mengingat tadi bahwa pada prakteknya di lapangan itu yang tadi menyambung bahwa Bapak bilang ada Chelsea yang murah tapi cost-nya lebih besar. Berarti dari sisi resiko itu kan jauh lebih besar lah ya, boleh dibilang seperti itu kan ya Pak ya. Sebenarnya resikonya bukan lebih besar Pak, tapi waktu dan biayanya akan lebih besar gitu. Tapi kalau resiko ya namanya resiko tidak ada dengan upaya hukum itu semua clear. Yang penting selama due diligence itu tadi dilaksanakan, objeknya benar, gitu kan? Perjanjian pokoknya itu benar. Nah itu sebenarnya resiko itu bisa menjadi zero Pak. Gitu. Oh, oke. Kalau saya mau tanya besaran dalam arti di sini
nominal lah ya, nominal dari pengalihan tersebut itu tergantung dari apa ya Pak? Ada dasarnya nggak ya? Selain dari misalnya contoh, kalau saya bicara institusi, misalnya kita bicara bank, dia mengalihkan nih, misalnya dia menawarkan CSI. Nah itu dihitung dari apakah hanya dari sisa utang pokoknya aja atau beserta dengan denda dan lain-lain ya? Nah itu beragam Pak, gitu kan? Mungkin bank punya aturan masing-masing terkait dengan peralihan CSI itu, gitu kan? Nah tapi pada intinya itu terkait kesepakatan lagi Pak, kesepakatan antara kedua belah pihak. Tapi selama ini aturan umum, gitu kan? Sejauh saya telusuri itu belum ada Pak untuk harga patokannya, gitu. Jadi kalau untuk peraturan khusus di bank, gitu kan, biasanya mungkin ada itu Pak. Itu nanti bisa ditanya nanti sama orang bank. Oh, oke. Siap. Ya, thank you Pak, thank you. Tanya Pak. Ya Pak. Silakan Pak Minton. Ya. Misalkan kondisinya seperti ini Pak, ada orang pengusaha membeli CSI dari salah satu bank swasta, let's say katakanlah 10 menit. Putus-putus Pak suaranya Pak. Oke. Pak, putus-putus suaranya ya? Iya. Oke. Baik. Halo, sudah jelas? Ya, jelas. Sudah Pak. Misalkan ada seorang pengusaha membeli CSI katakanlah 10 aset atau 10 unit dari salah satu bank A lah. Nah, ketika dia beli 10 unit, katakanlah ada atau 2 unit, ternyata dari diligence-nya itu kurang sempurna Pak. Misalkan dari janjian kreditnya, dokumennya yang nggak comply. Tentunya seorang pengusaha itu kan pengen beres dong 1-2 unit ini. Betul, pasti. Nah, ketika si pengusaha ini nagih, ya kan hak tagihnya beralih tuh. Dia pengen nagih agar uang dia beres. Ketika kita kasih AJB, dia nggak mau masa jual. Kita kasih uang kerohiman, dia nggak mau. Sehingga si pengusaha ini sulit sekali untuk lelang, kira-kira begitu Pak. Betul. Mana solusinya Pak? Yang kita lakukan gugatan prestasi ternyata nggak comply ya, subjek hukumnya nggak apa, sehingga ditolak hakim. Itu mungkin Pak. Jadi gini Pak, kalau seperti itu, gitu kan? Nah jadi itu bisa itu nanti akan bisa dilakukan mediasi ke si banknya Pak, gitu kan? Jadi dilakukan ke banknya bahwa ini CSI setelah kita alihkan ini nggak clear and clean ini, gitu kan? Nggak clear and clean. Kalau kan dari ketika si bank, saya bayar dulu. Oke. Ketika si bank ini mengalihkan, gitu kan? Itu kan sebenarnya dia harus punya itikat baik, gitu kan? Dia harus punya itikat baik bahwa CSI ini sudah clear and clean, gitu kan? Nah, kecuali misalnya perjanjian CSI-nya ada memuat klausul bahwa si pemegang CSI selanjutnya ini terima segala resikonya terkait dengan penagihan. Nah, itu harus dilihat. Kalau selama itu tidak ada menerima, artinya tertulis klausul bahwa membebaskan gitu kan terhadap penjualnya. Itu harus dicek Pak. Makanya kan sebenarnya pentingnya kita berkonsultasi Pak, ya kan? Nah, jangan kita langsung mau beli CSI dengan perjanjian yang ada klausul itu. Nah, itu klausul jebakan itu Pak, gitu kan? Nah, jadi ketika ada klausul itu, nah kalau misalnya ya Bapak harus mau nggak mau harus pakai lawyer Pak, gitu kan? Harus pakai lawyer untuk membatalkan perjanjian itu Pak, gitu kan? Nah, karena kan perjanjian itu bisa batal atas dasar jual dwelling. Jadi kehilafan
paksaan dan penipuan, gitu kan. Nah, jadi dengan alasan bedrock tadi terkait dengan kehilafan, nah kita bisa batalkan tuh perjanjian CSI, Pak. Gitu. Jadi memang itu kalau misalnya kita melihat dari penalian CSI itu dilakukan tidak sempurna, dalam arti perjanjian pokoknya itu tidak sesuai, hak tanggungannya itu tidak sesuai, apalagi terkait dengan perjanjian peralihan CSI-nya itu tidak menguntungkan kita, dalam arti tadi membebaskan pihak dari segala tanggung jawab, gitu kan. Nah, itu kita bisa gugat tuh si banknya, Pak. Nah, atas dasar membuat perjanjian itu dengan dasar kehilafan, paksaan, gitu kan, atau tipu gelap, Pak. Nah, itu jadi solusinya, Pak. Kalau memang setelah kita lihat lebih banyak mudaratnya, ya udah, mending kita batalkan perjanjiannya, minta kembalikan duit kita dari bank, gitu, Pak. Tapi lebih setelah adanya diskusi ini, saya harapkan seluruh peserta diskusi ini tidak ada lagi menemukan hal seperti itu, gitu kan, karena kan udah paham tadi secara garis besar kira-kira apa yang perlu diperhatikan, gitu kan. Nah, jadi kalau bisa sih ke depannya ketika mau ngambil CSI, nah hal-hal itu yang harus dilihat agar nggak menjadi PR di kemudian hari. PR-nya itu tadi, kita harus membatalkan perjanjian yang udah kita buat. Pembatalan perjanjian itu juga harus di hadapan pengadilan, Pak. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Minton. Ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya terkait CSI? Langsung ke di chat box, adakah? Oh, ada nih ya. Oke. Dari Pak Rudi Sansun, izin bertanya, jika kreditur melakukan CSI, kemungkinan kreditur menurunkan jumlah uangnya yang ada di debiturnya, tapi bisa juga malah lebih tinggi, dan pihak pengambil CSI harus mempelajari segala sesuatu tentang proyeknya ya. Bagaimana cara pembeli CSI tidak rugi? Ada tahapan-tahapannya kah? Karena kalau saya lihat rentan sekali terkena kerugian. Silakan. Nah, saya rasa kalau peralihan CSI itu tidak akan dijual lebih tinggi, Pak. Karena ya nggak mungkin lah menurut saya lebih tinggi, karena ya saya juga akan mau itu kan kalau misalnya CSI dijual lebih tinggi, gitu kan. Pasti dijual lebih rendah biasanya, gitu. Tapi ya nggak ada kemungkinan, karena kan tadi balik saya bilang tadi kesepakatan, gitu kan. Bisa aja ada untung besar, gitu kan. Jadi itu dijual lebih tinggi. Nah, terkait dengan langkah-langkahnya, ya tadi mungkin tadi kelewat tadi dari presentasi saya sebelumnya, nanti mungkin saya bisa share di grup presentasi saya. Jadi yang perlu diperhatikan yang tadi yang saya sudah sampaikan. Yang pertama, kita harus melakukan pengecekan, due diligence terhadap si debitur. Nah, yang kedua, kita harus melihat melakukan pengecekan atas hak tanggungannya tadi. Nah, yang ketiga, kita harus memberitahukan kepada debitur setelah terjadinya CSI. Memberitahukan, dalam arti bukan menyetujui. Memberitahukan itu bisa diberitahukan setelah hari dibuatnya CSI, gitu kan. Tidak perlu sebelum, tidak perlu pada saat. Nah, selanjutnya itu hak tanggungannya itu harus ikut dialihkan berdasarkan mekanisme aturan. Nah, tadi ada di slide saya, nanti saya share juga ke grup. Gitu kira-kira, Pak. Tapi mungkin aku nggak tahu ya, mungkin kan bisa lagi nih kan. Ini kita technical yang pernah dijalanin ya, tapi memang bukan saya golin. Yep. Saya pernah cuma dapat begini. Jadi ada rumah di prime area, luar biasa, pokoknya rumah mewah. Kemudian dia di bank, mungkin gagal bayar, NJOP 50M, dilepas 25, sisa hutang
50, dilepas 30, sisa hutang 20. Jadi Cesor, nggak tahu deh manggilnya apa ya, Cesor. Jadi Cesi itu belinya tuh sekitar, karena tuh utangnya tinggal 20, belinya 20. Nah, dilepas 25 buat yang mau beli gitu. Kan gitu kan? Biasanya gitu tuh kalau di broker kan. Jadi barang NJOP 50, owner masih oke 30, Cesi ambil 20, dilepas 25. Jadi komisinya si Cesi itu tuh 5M. Jadi kalau misalnya si agent pengen ngambil, nah 5M ini yang dibagi-bagi gitu. Nah, aku nggak tahu ya soal biaya. Nah, pada saat kita bawa buyer karena nggak ngerti, ternyata di situ dijagain preman Ambon. Ya, ini pengalaman pribadi kalau ini, ya kan. Nah, saya 2 kali ke situ bawa buyer, saya udah hampir dipelintir lah kepalanya. Kamu ngapain kamu ada di sini 2 kali ya gitu kan. Nah, sedangkan buyer saya nafsu karena harganya memang murah. Nah, seperti itu kan kenyataannya tuh begitu Pak Ari gitu di lapangan nih kalau seperti. Jadi maksudnya mungkin tadi pertanyaan betul sekali tuh katanya. Mungkin maksudnya pertanyaan adalah dibeli lebih tinggi itu artinya dia beli CSI 20 terus dijual 25 gitu Pak Ari. Ya kan itu artinya sah sebenarnya nggak atau gimana tuh? Ya sah aja gitu kan. Karena saya udah bilang tadi bahwa itu kesepakatan aja gitu kan. Nah, soal transaksi ini kan yang tahu ini kan para broker ini. Kalau kita kan mengamankan aja gitu kan. Yang penting aman, sepakat gitu kan. Nah, kita kan ACC gitu kan. Berarti kalau misalnya ada barang nih, biasanya lawyer itu kita buka-bukaan lah ya. Itu kalau kita kerja sama gitu bisa ya Pak Ari. Pak Ari ini ada klien saya mau ambilin ini, tolong amankan gitu. Nah, dia bisa itu kan due diligence itu kan salah satu kerjaan lawyer juga. Oke, berarti kita suruh Pak lawyer gitu ya. Oke. Iya, due diligence itu kan salah satu kerjaan lawyer. Jadi nanti lawyer akan mengecek itu dokumen apakah sudah sesuai, apakah ini tingkat kesulitannya berapa besar gitu kan, berapa waktu lama untuk bisa menguasainya. Nah, nanti kita ada tingkat persentase yang akan kita sampaikan kepada klien biasanya gitu. Oke. Nah, sebenarnya owner sendiri gitu ya. Berarti kan kalau misalnya dia makanya selalu ribut ya, karena dia cuma diberitahu ya. Dia tidak dikasih persetujuan gitu, cuma dikasih pokoknya. Karena aturan itu mengatakan bahwa dia hanya diberitahu. Jadi kalau misalnya dia ada preman dan segala macamnya, ya udah kita kirimkan aja ke rumah dia, apakah lewat JNE atau apa. Nah, selanjutnya kita WA nih orang. Itu kan udah dianggap bahwa dengan itikat baik kita sudah memberitahu kepada dia bahwa sesi ini sudah dilakukan. Jadi dia nggak perlu ada nggak perlu ada persetujuan. Persetujuannya nggak perlu. Jadi sebenarnya CC ini gitu kan bisa, yang saya bilang tadi, bisa zero resiko gitu kan, selama dilakukan dengan benar. Dalam arti tadi proses-proses tadi itu sudah dilakukan dalam arti due diligence, peralihannya gitu kan, dan hak tanggungannya dan diberitahu. Nah, itu bisa jadi zero risk gitu kan. Jadi sebenarnya ya paling kerumitannya aja tingkat kerumitannya akan lebih tinggi karena dia dia hadang preman-preman yang akan berdiri di depan objek sengketa. Ketika kita melaksanakan itu atas dasar perintah pengadilan, preman-preman itu bisa dipenjara semua ketika dia menghalangi perintahnya pengadilan untuk melakukan sita eksekusi atas objek hak tanggung. Jadi sebenarnya ya selama dari surat-suratnya, dari bukti-buktinya itu sudah benar dilakukan, nah itu akan jadi zero mistake. Gitu. Siap. Menarik. Terbuka sekali ya informasinya, Coach, mengenai CC ini. Luar biasa. Ini sebuah ilmu berkah nih, Pak Lawyer nih.
Jadi sambil menunggu pertanyaan, saya udah pernah pakai lawyer ini ya untuk melakukan somasi kepada sebuah fintech yang menyalahgunakan data pribadi saya. Ya Pak Lawyer, disomasi sekali dan dibalas dan secara hukum, yes, hitam di atas putih, nama saya bersih di dunia itu karena jadi saya jujur pernah pakai. Jadi saya pembicaranya ini benar-benar udah pernah saya pakai soalnya. Oke, thank you Pak Lawyer. Arigatou gozaimasu. Iya. Aduh. Baik, wah itu testimoni langsung dari kliennya ya. Betul. Testimoni klien nih. Iya. Jadi rekan-rekan yang hadir mungkin nantinya dalam penanganan kasus Cesi atau yang lainnya yang terkait hukum bisa langsung menghubungi Pak Arimansyah. Ya. Ya, beliau juga sangat open untuk diskusi gitu. Tapi kalau ada duitnya baru fast respon. Kalau nggak ada duitnya sehari gimana? Agak lama. Tuh kan ngaku. Aduh, ya. Untung dia cepet ya waktu kita ajak jadi pembicara, cepet dia balasnya. Aduh, nggak bisa kita tolak kan. Oke. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan kah terkait Cesi atau masalah-masalah yang lainnya? Jadi ini banyak. Ini saya sebenarnya ngerti sih 75 sampai 8 sampai 90 lah ya. Tapi saya hebat loh kalau nggak ada pertanyaan antara emang ngeblank atau emang ngerti bener. Nah, maksudnya nggak apa-apa kalau misalnya mau dikurang jelas gitu kan, bisa kita ulangin lagi kok. Gila nih Pak Lawyer nih, luar biasa berkatnya nih. Tapi Pak Lawyer ini baru landing ya Pak Lawyer? Jam berapa Pak Lawyer landing? Aduh, jam 4 langsung di sini, tadi meeting belum kelar nih, langsung kita ini Zoom dari sini. Siap, ngeri kali. Siap, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan dibebaskan untuk bertanya. Ini mumpung kita punya pembicara Pak Lawyer yang luar biasa hits dan kemarin sempat telepon saya dan bilang kita agak slow ya exposure-nya karena kita habis menang banyak sidang, takutnya kompetitor kita lagi sampai karena beliau adalah salah satu yang supervisi properti under NJOP kita, Coach Bisri. Ya. Jadi waktu MOU dengan Sam Lawyers, tolong exposure kita agak diturunin karena kompetitor kita lagi melek, kita lagi menang sidang terus. Jadi mudah-mudahan kita memberikan pembicara yang top. Silakan Coach, ada yang pertanyaan tuh. Oke, ini ada dari Pak Stepanus Kurniawan. Boleh share PPT-nya untuk bahan bacaan dulu plus nomor HP pembicaranya. Nah, itu yang paling penting. Ada di grup Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, Mas Arimansanya ada di grup dan nanti mungkin langsung di-share. Setelah itu langsung chat-chatan. Nah, langsung chat personal ya. Bapak Ibu, ini Sam Lawyers ini mensupervisi properti top sama under NJOP gitu. Jadi kita memang pakai dia. Jadi kalau di properti top ada yang nge-share gambar-gambar tak senonoh, langsung dikasih somasi, guys. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Reno. Oke, bentar. Oke, pertanyaannya untuk objek Cesi yang nggak berpenghuni mungkin lebih mudah ya? Untuk objek Cesi yang nggak berpenghuni, yang pertama ya tetap harus dilihat lagi tadi dari sisi legalitasnya. Hak tanggungannya itu udah benar belum, perjanjian pokoknya itu udah benar belum gitu kan. Nah, ketika perjanjian pokok dan hak tanggungannya itu belum dilakukan benar, nanti saya share screen share PPT-nya. Nah, itu sama aja, misalnya dia nggak ada penghuni juga akan sulit karena kita ketika kita akan melakukan eksekusi secara sukarela, kita dianggap kita dianggap menempati perkarangan rumah orang karena kita tidak mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk terkait dengan pengambilan alian dari hak tanggungan tersebut. Nah,
Jadi yang paling penting itu perjanjian pokoknya. Nah, yang kedua, pengalaman saya pada saat peralihan itu kita lihat objek sengketa itu kosong, gitu kan? Nah, ketika kita ngajukan eksekusi, karena kan biasanya yang akan menjadi masalah kan ketika pelaksanaan eksekusi itu tidak bisa dilaksanakan secara sukarela. Nah, kita minta perintah pengadilan. Nah, ketika pada saat pertama kita lihat itu kosong, pada saat kita ngajukan perintah pengadilan, dia menerima surat pengadilan terkait dengan pelaksanaan eksekusi. Nah, tiba-tiba ada orangnya, objek sengketa itu, gitu. Jadi nggak bisa dianggap sebelah mata ketika kita melihat, wah ini objek casingnya kosong kok, gitu. Nah, nanti ada hal-hal lain itu yang bisa terjadi kemudian hari. Makanya yang paling penting, mau itu kosong, mau itu tidak, yang paling penting adalah terkait dengan legalitasnya. Nah, karena apabila itu pun objek sengketa itu kosong, ketika kita tidak memenuhi pembuktian bahwa kita adalah orang yang berhak, nah kita juga akan sulit. Nah, ketika kita objek itu berpenghuni, tapi dari legalitas kita kuat, nah itu yang saya bilang tadi, itu bisa jadi tidak ada risiko sama sekali atau zero risk, gitu kan? Gitu tuh kira-kira. Baik, terima kasih Mas Ari. Wah, ini ada pertanyaan dari Pak Rudi Sansun. Kalau take over rumah boleh tidak ya? Kalau boleh, saya ingin bertanya kenapa kalau take over KPR bawah tangan dari bank selain bank BTN itu sulit? Bagaimanakah sebenarnya hukum take over KPR di bawah tangan tersebut? Ini melalui notaris, bukan bank yang KPR. Oke, silakan. Kalau take over KPR nih, nah take over KPR ini harus dilihat juga tadi terkait dengan perjanjian pokoknya, ya kan? Balik lagi ke perjanjian pokoknya. Jadi perjanjian itu sangat luas, dalam arti ketika para pihak yang melakukan perjanjian itu sepakat, maka itu akan menjadi undang-undang bagi pihak yang menyepakatinya. Nah, jadi ketika KPR itu dikatakan di dalam salah satu klausulnya bahwa itu tidak bisa dialihkan kepada orang lain, nah, maka itu berlakulah sebagai undang-undang. Selama itu tidak ada di objek perjanjian pokok dari KPR, nah itu ya boleh-boleh aja di take over. Jadi ya tergantung dari banknya biasanya membuat perjanjian itu, karena masing-masing bank punya kebijakannya masing-masing. Oke, baik. Saya mau tanya. Ya, mangga, silakan Bu Ros. Ya. Oke. Kan biasanya kan yang terjadi ini kan biasanya bank ya, Pak. Jadi kan kalau misalnya dia KPR, dia gagal bayar, sudah SP1, SP2. Nah, cuman saya yang jadi pertanyaan itu SP1, SP2 kan biasanya terus dia jatuh lelang misalnya gitu. Tadi mau nanya apa ya? Ini soalnya ada klien ngomong, ntar saya kasih fee 2%. Ya langsung ngeblank. Bentar. Oke, bentar. Sebentar. Tarik napas dulu. Ya, jadi kan biasanya gagal bayar. Nah, di kesepakatan antara debitur dengan bank itu kan sebenarnya kan dia udah bilang, bila Anda gagal bayar akan diambil alih oleh bank kan. Makanya ada AIDA, muncul AIDA. Itu kan AIDA itu kalau bank yang punya nih, gitu kan ya. Nah, sekarang kan artinya itu kan sebuah perjanjian yang kayaknya template ya, Pak Lawyer ya, gitu. Tapi nggak bisa dibilang template juga. Oh, artinya oke. Ketika kita masuk di bank A, masuk ke bank B, itu akan berbeda itu pasti KPR perjanjiannya. Jadi bisa saja ketika dia gagal bayar, tapi ada klausel yang mengatakan tidak boleh dipindah tangankan HT-nya. Itu bisa. Bisa jadi. Boleh bisa jadi kayak gitu. Karena kan ada terkadang ada kreditur atau debitur yang nggak mau pusing. Aku maunya berurusan sama dia, nggak mau berurusan sama orang lain. Oke. Gitu. Biasanya akan dimasukin itu
klausul itu. Gitu. Izin bertanya Pak, satu lagi. Ya, silakan Pak. Ya. Katakanlah misalkan saya pembeli kucing dalam bulan. Nah, kemudian Pak Arifin secara detail semuanya putus Pak, suaranya Pak. Halo? Ya, oke Pak. Beli CC, semua perjanjian, dokumen semuanya lengkap Pak. Ya, nah, kebetulan debitur ini seorang tokoh masyarakat di salah satu daerah di Indonesia. Nah, tentunya saya sebagai pembeli CSI pengen untung Pak. Kemudian dalam perjalanan ada orang lain yang suka sama aset tersebut. Saya jual lah ke orang lain itu. Katakanlah si B. Saya bilang begini, kamu jual, saya jual ke kamu, ya kan? Cuman saya akan pastikan bahwa pada saat jual saya akan pastikan sampai SHM Pak. Itu sudah balik nama. Malah parate eksekusi melalui. Nah, ketika SHM udah jadi, tentunya kan yang pembeli ini punya hak untuk ambil objek aset itu. Nah, ketika kita ke sana ternyata dia ditungguin sama jenderal gitu Pak. Gimana solusinya tuh Pak? Jadi banyak orang. Ya itu tergantung. Jadi tergantung ini apa namanya objeknya juga. Jadi kan sebenarnya nggak ada masalah ya gitu. Karena sepengalaman saya gitu kan, saya pernah juga melakukan eksekusi salah satu objek sengketa gitu kan, objek sengketa yang salah satu punya anak menteri juga. Nah itu ya selama prosedur hukum kita jalankan gitu kan, nah itu tidak ada masalah gitu. Jadi tergantung misalnya ketika kita sudah mempunyai sudah ada peralihan gitu. Nah kita mau masuk nih ke perkarangan sendiri, perkarangan rumah sendiri, dalam arti ya kita masuk aja. Ketika kita dihalangin, kita buat tuh bukti apa yang bisa kita kita buktikan bahwa dia memang menghalangi kita. Nah kita laporkan itu ke pihak kepolisian. Nah biasanya memang ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang di atas, laporan kita itu agak sulit diproses. Nah tapi ada upayanya apa? Kita bisa melapor itu ke Propam. Biasanya itu, jadi ada double nih biasanya laporannya. Satu laporan kita secara normatif, PSPKT, nah dibarengin dengan laporan ke Propam biasanya, karena dianggap ada yang menyalahgunakan kekuasaan. Nah biasa ketika kita melaporkan itu ke Propam, nah biasanya saya juga laporkan itu ke instansi-instansi terkait, misalnya nih jenderal, ya kan? Nah saya laporkan misalnya ke Kapolri, ke tebusan ke Mendagri, ke Presiden, Ombudsman dan segala macam, gitu kan? Nah itu dia bisa akan diperiksa tuh di masing-masing instansi terkait. Dia diperiksa di Propam, dia diperiksa di Ombudsman, gitu kan? Nah jadi sebenarnya akan lebih sulit, tapi bisa diatasi, gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita datang ada dihalangi dengan jenderal, apakah memang itu memang hak kita? Ya kita tinggal buktikan bahwa ada orang yang menyalahgunakan kekuasaannya, kewenangannya. Nah dengan cara-cara seperti itu tadi, buat laporan ke Propam, buat laporan ke Ombudsman, buat laporan ke pihak-pihak terkait. Nah itu akan diproses dia nih, gitu Pak. Tapi itu tadi balik lagi, prosesnya itu yang waktunya akan lebih lama dan biayanya akan juga lebih besar, gitu. Jadi mungkin zero mistake, tapi yang akan meningkat itu terkait dengan biaya dan waktu pasti. Nah, jadi makanya tadi perlu pengecekan terkait dengan latar belakang, background dari seorang debitur ini siapa. Itulah yang berpengaruh tadi, tapi tetap bisa diatasi, ada upayanya Pak. Oke, thank you Pak. Iya, siap Pak. Sama-sama. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya ini.
Baik, kalau ya, gitu. Nanti boleh chat aja langsung. Kalau misalnya ada pertanyaan, chat aja saya di grup ada ya. Nanti saya share juga share screen-nya. Baik. Nanti untuk materi yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Layar nanti akan di-share di grup Property Talk, dan setelah itu bisa langsung chat secara personal bertanya tentang hukum. Oke. Baik. Ya, foto-foto. Oh, salah. Ya. Cepat ya. Sebelum foto silakan Pak Layar untuk closing statement terlebih dahulu. Siap. Jadi itu yang tadi saya sudah sampaikan. Saya harapkan semua, ada berapa nih? 25 orang di sini, gitu kan? Jangan ada lagi yang menandatangani atau melakukan peralihan CC yang tidak sesuai tadi, gitu kan? Dalam arti perjanjian pokoknya ada kesalahan atau kesalahan di hak tanggungannya dan segala macamnya, gitu kan? Nah, karena saya yang akan jadi beban ini, jadi saya merasa apa yang udah saya sampaikan kan jadi sia-sia, gitu kan? Jadi sebenarnya perlu saya tegaskan kembali bahwa peralihan CC itu bisa zero mistake, zero risk, asal dilakukan dengan cara yang benar. Gitu. Jadi berkonsultasilah kepada orang yang paham, gitu kan, jangan sungkan, gitu kan, jangan terlalu mengambil resiko dengan langsung menandatangani perjanjian CC tanpa melakukan pengecekan dan melakukan konsultasi dengan orang yang paham terkait itu. Untuk menghindari adanya risiko-risiko dan kesalahan-kesalahan tadi. Gitu sih proses statement dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Layar, luar biasa. Jadi yang terkait dengan hukum jangan sampai salah. Berkonsultasilah dengan orang yang tepat agar supaya langkahnya juga tepat. Yuk, agar supaya kita abadikan momen ini, boleh yuk dinyalakan kameranya. Foto. Kita foto bersama dulu. Bro, maju dikit dong, Bro Ari. Gimana tadi nyes-nyes sih lo ngomong tadi. Oke, ya ini mana yang nyalain video? Aduh, saudara-saudara. Ini gue baper lagi. Ya, Pak Putra. Pak Putra besok kita viewing ya. Oke, saya yang jawab. Sip, baik, kita foto bersama. Oke. Ini Pak A3, Pak Johansa. Terima kasih Pak Johansa. Yang lain boleh yuk nyalakan kameranya. Ibu Mariana. Oke. Pak Minton. Sip. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Property Talk minggu depan. Thank you semua. Saya dan semuanya. Terima kasih semua. Thank you semua. Iya Pak. Iya Pak Johansyah. Thank you ya. Thank you.